Kabupaten Trenggalek, kami mengambil kebijakan untuk... Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kembali beberkan peruntukan dan sumber berbagai jenis bantuan sosial atau bansos baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa yang akan digelontorkan langsung kepada masyarakat selama pandemi corona. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kembali beberkan peruntukan dan sumber berbagai jenis bantuan sosial atau bansos baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa yang akan digelontorkan langsung kepada masyarakat selama pandemi corona. Seperti apa penjelasan lengkap penerimaannya? Simak keterangan Bupati Trenggalek berikut ini. Kami merasa perlu menjelaskan kembali terkait mekanisme dan siapa penerima bansos selama masa pandemi ini. Kita sama-sama tahu telah viral berbagai macam video, baik keberatan terhadap kementerian atau lembaga pemerintah yang lain dengan alasan ketidakadilan atau ketidakjelasan pemberian bansos. Di Kabupaten Trenggalek, bantuan sosial ini digunakan untuk dua fungsi utama. Yang pertama, bansos digunakan untuk membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit, dan yang kedua, bansos digunakan untuk membantu mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Sebagai contoh, digunakan untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit adalah bagaimana kebijakan kita memberikan insentif bagi perantau, kemudian memastikan ODP bisa isolasi mandiri di rumah, kita berikan top up. Kemudian bagaimana kawasan physical distancing agar disiplin, kita berikan sembako bagi mereka yang terdapat kawasan physical distancing dikarenakan ada pasien positif maupun OTG. Adapun secara umum dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana bansos beserta jenis bantuannya. Yang pertama, bansos tersebut bersumber dari APBN. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah PKH yang sebelum masa COVID-19 diterimakan selama 3 bulan sekali, dan selama masa COVID-19 ini diterimakan setiap bulan. Besarannya sesuai komponen yang dimaksud adalah apakah keluarga tersebut punya anak balita, ibu hamil, atau lansia, dan di masing-masing komponen itu terdapat nilainya tersendiri, di mana minimal setiap kakak bisa mendapatkan 250.000 per kakak per bulan. Penyalurannya melalui Bank BNI. Selanjutnya adalah BPNT, bantuan pangan non-tunai atau yang biasa disebut dengan kartu sembako. Selama masa pandemi COVID ini diperluas dan diterimakan hingga akhir tahun. Besarannya 200.000 per kakak per bulan. Penyalurannya melalui Bank BNI. Kemudian bansos yang ketiga adalah BLT Kementerian Sosial. Diterimakan selama 3 bulan. Besarannya 600.000 per kakak per bulan. Penyalurannya melalui PT Pos. Kemudian dari APBD provinsi yang mekanisme dan besarannya masih dalam pembahasan, kita belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah provinsi. Kemudian yang ketiga bersumber dari APBD kabupaten, di mana berupa kartu penyangga ekonomi, disiapkan diterimakan mulai bulan Mei hingga Oktober, atau sebelumnya atau sebelum bulan Oktober hingga dinyatakan pandemi selesai. Senilai 200.000 per kakak per bulan. Penyalurannya melalui Bank BRI berbentuk e-money, transaksi melalui depo BRI Link atau BRILink. Kemudian yang keempat adalah dari dana desa secara tunai sebesar 600.000 per kakak per bulan selama 3 bulan. Dan yang kelima, dari donasi yang dihimpun melalui Basnas Kabupaten Trenggalek. Adapun per tanggal 24 April, donasi yang sudah terhimpun adalah senilai 1.256.368.701 rupiah, di mana sudah dikeluarkan untuk bantuan ODP sebanyak 200 orang senilai 40 juta, kemudian bantuan penyangga ekonomi kepada 272.783 orang senilai 278.550.000. Kemudian pembelian hand sanitizer dan juga masker
dan juga pembelian APD sejumlah 255 buah, dan masih ada saldo sekitar 911 juta. Kedua, setelah sumber dana kami jelaskan, siapakah penerima bantuan? Yang pertama, penerima bantuan bansos ini adalah masyarakat terbawah 40% berpenghasilan terendah di Indonesia yang kemudian masuk data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai data terpadu kesejahteraan sosial atau kita singkat DTKS. KK yang masuk dalam DTKS adalah masyarakat 40% berpenghasilan paling rendah di Indonesia. Di Trenggalek jumlahnya 95.096 KK atau 35,3% dari total KK Trenggalek, yaitu 269.092 KK. Sedangkan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek adalah 10,98%. Artinya dari 35,3% masyarakat berpenghasilan paling rendah se-Indonesia yang berada di Kabupaten Trenggalek, terdapat 29.546 KK miskin. Sederhananya dapat kami jelaskan bahwa terdapat 29.546 KK miskin di dalam 95.096 KK yang terdapat pada DTKS. Selama ini sejumlah 54.000 KK telah mendapatkan program PKH dan juga BPNT maupun BPNT saja. Karena penerima PKH wajib mendapatkan BPNT dan tidak semua penerima BPNT mendapatkan PKH. Menyikapi masa pandemi corona, pemerintah pusat mengambil kebijakan satu, menyalurkan PKH setiap bulan, di mana sebelumnya penyalurannya 3 bulan sekali, saat ini diterimakan setiap bulan kepada 31.852 KK. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat mengambil kebijakan menambah kuota penerima BPNT di Kabupaten Trenggalek dari 54.000 menjadi 78.671 KK. Sehingga saat ini terdapat 16.425 KK yang belum mendapatkan PKH maupun BPNT yang ada di dalam data DTKS. Maka kemudian kami mengambil kebijakan 16.425 KK yang berada dalam DTKS belum mendapatkan BPNT, selanjutnya akan di-cover oleh BLT dari Kemensos. Artinya rekan-rekan sekalian, masyarakat yang sangat saya cintai, 95.096 KK yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial semuanya pasti akan mendapatkan bansos, baik PKH, BPNT maupun BLT dari Kemensos. Kemudian ada pertanyaan seperti yang viral di beberapa media terakhir yang menyudutkan beberapa kementerian dan bahkan keberatan itu dinyatakan oleh salah satu kepala daerah. Pertanyaannya, apakah adil mengingat BPNT senilai 200.000 per KK per bulan, sedangkan BLT dari Kemensos dan juga dana desa, BLT dari dana desa nilainya 600.000 per KK per bulan. Pertanyaannya, apakah adil? Sedangkan penerima BLT tidak boleh adalah penerima BPNT dan PKH. Maka ukuran keadilan bagi kami adalah subjektif, tetapi bagi kami kebijakan ini fair. Mengapa kami sebut fair? Karena perluasan BPNT akan menerima hingga Desember tahun 2020. Artinya 8 bulan sejak bulan April. Sedangkan untuk penerima BLT hanya menerima 600.000 selama 3 bulan, per bulan selama 3 bulan. Jadi BPNT meskipun nilainya hanya 200.000 per KK per bulan, tetapi diterimakan hingga bulan Desember. Sedangkan BLT dari Kementerian Sosial yang nilainya 600.000 per KK per bulan diterimakan hanya selama 3 bulan. Kemudian siapa lagi yang berhak? Di Kabupaten Trenggalek kami mengambil kebijakan untuk memberikan kepada perantau sebagai upaya pencegahan agar mereka tidak sampai mudik dan membantu mereka yang terdampak kebijakan lockdown di luar negeri atau PSBB di dalam negeri. Maka kami menggunakan BLT Kemensos atas seizin lisan Bapak Menteri Sosial di saat kami melakukan audiensi virtual kepada perantau yang ber-KTP Trenggalek.
Dengan catatan perantau tersebut bukanlah pegawai pemerintah yang telah digaji seperti ASN, TNI, Polri, tenaga medis, dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh mendapatkan bantuan ganda, sehingga jika keluarganya telah menerima BPNT dan bantuan sosial yang lain tidak dapat diberikan lagi. Dan kemudian data harus masuk di sistem pusat data terintegrasi Pusdatin Kementerian Sosial pada pukul 00 WIB pada tanggal 23 April 2020. Artinya pendaftarannya memang sangat mepet sekali dengan kebijakan yang kami ambil. Kemudian melalui sistem online dan manual, melalui pendataan desa, kami menerima sekitar 10.000 data, kemudian tersaring menjadi 8.000, dan ternyata ada beberapa data NIK yang ganda, sudah daftar di online, masih didata lagi double oleh desa. Kemudian kita keluarkan yang berprofesi seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga terdapat 6.358 penerima atau calon penerima yang datanya sudah kami upload di sistem Kementerian Sosial. Sedangkan mekanismenya nanti melalui PT Pos, adapun yang di dalam negeri melalui aplikasi Pos Giro Mobile, sedangkan yang di luar negeri akan kami salurkan kepada satu alamat yang ada di luar negeri perwakilan menggunakan PT Pos yang bekerjasama dengan Western Union. Kemudian selanjutnya bansos juga diberikan kepada pasien positif, orang tanpa gejala, PDP atau ODP yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Mereka akan mendapatkan paket sembako serta kakak yang terdampak zona physical distancing akibat pasien positif akan mendapatkan paket sembako. Sedangkan khusus bagi para ODP agar bisa berdisiplin menjalankan isolasi mandiri di rumah, maka akan mendapatkan top up saldo ojek online selama masa karantina yang besarannya adalah 100.000 per minggu. Artinya kalau melakukan karantina selama 14 hari 2 minggu, maka akan mendapatkan 200.000 yang dananya melalui Basnas. Selanjutnya siapakah yang menerima bansos? Selanjutnya adalah korban PHK yang terdaftar melalui website prakerja.go.id. Dan kemudian jika ada korban PHK yang tidak mendapatkan program dari prakerja.go.id setelah mendaftar, akan kita cover dengan kartu penyangga ekonomi dari pemerintah kabupaten. Sedangkan siapa lagi yang kelima yang mendapatkan bansos adalah mereka pekerja dari sektor terdampak serta masyarakat miskin yang di luar DTKS. Contoh, ada masyarakat miskin yang selama ini tidak punya KTP, masih sedang diuruskan, sehingga karena semua data berbasis NIK mereka tidak mendapatkan. Itu mereka yang mendapatkan bansos. Mereka akan mendapatkan KPE, kartu penyangga ekonomi, disiapkan 25.000 KK calon penerima mulai bulan Mei. Sekali lagi, KPE yang menggunakan APBD mulai bulan Mei. Sedangkan di bulan April ini kita akan membagi 5.000 KK penerima yang dananya bersumber dari Basnas, berupa e-money sebesar 100.000 serta beras 5 kg dari cadangan beras daerah. Sedangkan untuk mulai bulan Mei akan kita top up 5.000 penerima tadi menjadi 200.000 jumlah rupiahnya. Kemudian jumlah sasarannya dari 5.000 akan kita perluas menjadi 25.000 KK mulai bulan Mei. Mengapa di bulan April ini tidak menggunakan APBD? Karena eksekutif dan legislatif membutuhkan waktu untuk membahas realokasi dan refocusing anggaran pada APBD tahun 2020 sebagai bentuk unsur kehati-hatian agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, mereka yang pekerja sektor terdampak serta masyarakat miskin yang di luar DTKS setelah mendapatkan KPE, sisanya yang belum mendapatkan maka juga akan bisa diintervensi melalui program BLT dari pemerintah provinsi yang mekanisme dan jumlah besarannya sedang dalam pembahasan. Kemudian siapakah yang sejauh ini teridentifikasi terdampak? Ada beberapa klaster. Yang pertama, guru GTT, PTT atau guru swasta mulai dari PAUD hingga pendidikan formal informal yang tidak mendapatkan dana BOS. Sekali lagi, yang tidak mendapatkan dana BOS satuan pendidikannya, dan kemudian wali muridnya tidak lagi membayarkan SPP karena kebijakan belajar dari rumah, sehingga mereka tidak mendapatkan gaji. Kemudian yang lain adalah sektor pariwisata yang jelas terdampak, kemudian para nelayan yang serta sektor perikanan yang kehilangan pasar, para pedagang di sekitar sekolahan yang ditutup,
pelaku seni yang sedang sepi job, pekerja atau buruh UMKM yang lesu, serta sopir yang berhenti beroperasi dan sejenisnya. Kemudian yang keenam, siapakah yang berhak menerima bansos? Yaitu masyarakat desa yang paling rentan di luar data DTKS yang diputuskan sesuai dengan hasil musyawarah desa akan mendapatkan BLT dari dana desa. Selanjutnya siapa lagi yang mendapatkan bansos? Yaitu bukan warga Trenggalek, tetapi mereka terlantar di Trenggalek, ataupun warga Trenggalek yang tidak dapat mengakses sumber pangan karena kondisi darurat di masa yang akan datang. Maka kita siapkan paket makanan melalui dapur-dapur umum yang kita siagakan. Selanjutnya, sebagai bentuk transparansi, kami akan mengumumkan melalui website tentang siapa saja penerima bantuan sosial selama masa pandemi corona. Bisa dicek berbasiskan NIK. Serta jika terdapat pengaduan dari masyarakat demi penyempurnaan data, komplain terhadap besaran atau kemungkinan adanya pelanggaran, dapat disampaikan aduan tersebut melalui nomor WA lapor ke nomor 0822 333 43800. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada serta saling menjaga satu sama lain dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, di rumah saja jika tidak perlu, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Serta kami mohon dukungan dan doa agar pasien 02 yang mulai besok menjalani isolasi di rumah sakit segera diberikan kesembuhan dan dinyatakan negatif. Dan juga dalam rangka bergotong royong mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan keamanan, kami menyarankan setiap desa membentuk unit pengumpul zakat, infak, sodako untuk menggalang donasi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dikarenakan waktu pendataan di sistem Kementerian Sosial sangat mepet, dimungkinkan masih ada inclusion dan exclusion error, sehingga kami berharap semua masyarakat bisa gotong royong untuk membantu masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan selama masa pandemi corona.